تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ya, dari surah Al-Ankabut. Faida rakibu fil fulki. Begitu mereka naik perahu. Naik perahu kan suatu yang mengkhawatirkan, apalagi badai dan seterusnya. Maka mereka da'ullaha mukhlishina lahuddin, ikhlas beribadah kepada Allah. Enggak ada mereka doa kepada siapapun dari berhalanya. Itu hilang semua. Ya, mereka hanya ikhlas kepada Allah. Berdoa. Pada saat apa? Pada saat berada di lautan. Iya. Dan ini berbeda ya dengan kaum musyrikin di masa sekarang. Saya akan tunjukkan perbedaannya. Kita baca lagi ayat yang lain ya. Ada ayat yang semisal ini di surah Yunus. Ya, ayat 22 sampai ayat 23. Hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibah wa farihu biha ja'at kharihun asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan. Wa dhannu annahum uhita bihim da'ullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Lain anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy-syakirin. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairi al-haq. Sampai ketika mereka berada di lautan dan kami perjalankan perahu mereka dengan angin yang bagus. Mereka sudah bergembira. Tiba-tiba datang angin badai. Dan datang kepada mereka ombak dari segala penjuru. Mereka pun menyangka sudah dikelilingi oleh bahaya. Apa yang mereka lakukan? Disebutkan keadaan kaum musyrikin. Mereka berdoa kepada Allah, ikhlaskan agama hanya untuknya. Bahkan berjanji, ya Allah, kalau engkau selamatkan kami dari musibah ini, kami akan menjadi orang yang bersyukur. Janji mereka. Tapi begitu selamat, kembali mereka berbuat kesewenang-wenangan di atas muka bumi. Baik, tempat yang kedua. Tempat yang ketiga. Di surah An-Nahl. Ayat 53 sampai 54. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Thumma idza massakumud dhurru fa ilayhi taj'arun. Thumma idza kashafa ad-dhurru 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun liyakfuru bima atainahum. Iya. Baik. Berarti ada potongan sampai 55 ya, diambil 55 ya. Apapun yang kalian dapatkan dari nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kalian ditimpa oleh kesusahan, kalian itu hanya berdoa kembali kepadanya, hanya meminta kepadanya. Kemudian begitu kesusahan kalian disingkap, kalian kembali berbuat kesyirikan kepada Rabb kalian. Ya, itulah kekafiran mereka terhadap apa yang kami berikan. Ini tempat yang keberapa? Yang ketiga, selain dari ayat ini ya, bersama yang disebut oleh penulis. Yang keempat, di surah Al-Isra. Di surah Al-Isra, ayat keberapa? Ayat ke-67. Wa idza massakumud dhurru fil bahri, dhalla man tad'una illa iyyah, falamma najjakum ilal barri a'radtum, wa kana al-insanu kafura. Apabila kalian didatangi oleh bahaya di tengah lautan, ya, maka sirna semua yang kalian ibadahi kecuali Allah. Iya. Kemudian apabila Allah menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling lagi. Dan adalah manusia itu sangat banyak kafirnya. Adalah manusia sangat banyak kafirnya. Nah, baik. Masih ada dua tempat lainnya di surah Al-An'am ayat 63 sampai 64 dan juga di surah Luqman ayat 32. Bisa dilihat ya. Kita tidak baca semuanya. Iya. Jadi ini kesimpulan tentang kesyirikannya apa? Kaum musyrikin. Berarti sudah berapa sisi di sini? Hah? Sudah berapa sisi dari apa namanya? Dari sisi lebih parahnya kesyirikan kaum musyrikin di masa sekarang? Hah? Sudah 4. Iya. Kalau yang pertama tadi berarti sudah 5 ya.
Karena yang pertama tadi saya terangkan dua. Mereka ada yang di masa sekarang malah bermasalah di tauhid rububiyah. Iya. Kemudian yang kedua di masalah tauhid asma wa sifat. Ya. Jelas ya, mereka lebih parah juga di masa sekarang. Terus yang ketiga tadi di dalam masalah perantara. Ya, ada yang menyembah itu sebagai perantara cari syafaat. Kalau masa sekarang enggak, langsung. Bukan perantara, kepada orang yang dituju itu langsung. Qasdan, kepadanya. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, kalau di masa dahulu yang mereka ibadahi itu tidak ada yang diketahui kefasikan kefajirannya. Tapi di masa sekarang ada yang mereka ibadahi yang dikenal dengan kefasikan dan kefajiran. Ya. Dan yang kelima yang disebutkan oleh penulis di sini. Kalau di masa susah mereka apa? Mereka di masa dahulu, kaum musyrikin masa dahulu ikhlas ibadah kepada Allah. Kalau kaum musyrikin masa sekarang enggak. Dalam masa susah, dalam masa dalam masa senang apalagi, semuanya berbuat kesyirikan. Iya. Saya pernah baca sebuah risalah, subhanallah. Risalah ini saya baca ketika saya masih di Yaman. Judulnya Kaifah tadi itu, bagaimana saya dapat hidayah. Ya, dia orang Yaman. Dia sebutkan dirinya melakukan perjalanan dari Yaman ke Saudi naik perahu. Ini persis kejadian naik perahu. Ya. Di tengah jalan subhanallah badai. Ya. Maka mulailah orang-orang di atas perahu berkata, ya fulan, ya Allah. Dia sebut dari tokoh-tokohnya. Bukan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada siapa? Kepada selain Allah. Ya wali, dia sebut nama walinya, nama syekhnya, supaya minta pertolongan. Ini disebut oleh penulis lebih parah. Ya. Ini orang saksi mata, dia menceritakan dalam bukunya. Maka orang ini karena dia sudah kenal tauhid, dia bilang kepada orang-orang itu, ya subhanallah, jangan berdoa kepada selain Allah. Kita di masa susah, kita berdoa kepada Allah. Orang-orang ini malah berkata, kamu ini yang menjadi sebab rupanya. Kamu ini yang menjadi sebab kita dapat bahaya. Ada orang yang kayak begini modelnya. Hampir saja dia dilempar kemana? Ke laut sama orang-orang itu. Iya. Tapi beliau diselamatkan oleh awak kapal. Nah, jelas ya? Maka ini dari contoh subhanallah. Kesyirikan di masa kini. Dan subhanallah setelah itu saya alami hal dan saya saksikan langsung. Iya. Di musim haji tahun 98, saya haji dari mana? Dari Yaman. Iya. Karena saya haji orang Indonesia dari Yaman, ya saya ikut dengan jemaah haji yang datang dari Indonesia. Maka di bandara itu saya sudah menunggu diatur ikut di kloter mana gitu dari jemaah haji Indonesia. Saya ikut bersama jemaah haji. Ya, kebetulan saya dapati sekelompok jemaah haji dari wilayah Kalimantan. Ya, dikenallah dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Subhanallah, busnya ini dari awal jalan itu sudah kentut-kentut dari awal jalan. Ya. Kayak sudah mau mogok ini bus. Qadarullah ma syafa'al, sopirnya tetap jalan juga. Sampai akhirnya betul-betul mogok di jalan. Ya, setelah beberapa puluh kilo. Ya, datang polisi. Ya, luar biasa ya. Di Saudi itu pelayanan musim haji. Ya, dari jarak jauh itu bukan tidak ada ini. Polisi itu berlalu lalang dalam jarak jauh. Jadi pasti ketahuan kalau ada yang mogok atau ada masalah. Ya. Polisi berkata tunggu sebentar, dia sudah hubungi, busnya menuju ke sini. Ya sudah kita menunggu, namanya menunggu kan. Ya ada seorang anak muda saya lihat penampilannya bagus begitu kayak terpelajar. Memang orang pesantren, dia bilang setelah saya tanya-tanya. Mulutnya komat kamit, kejauhan. Saya penasaran ini anak baca apa. Iya. Begitu saya dekati, dia baca ya Habib Fulan, ya Habib Fulan. Dia sebut semua nama Habibnya. Ini perhatikan. Bagaimana
bentuk pendidikan yang ada di masa sekarang ini. Jadi harus diketahui bahwa harusnya di masa susah yang seperti itu, dia kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini malah berdoa kepada siapa? Ya, Habibnya. Disebut nama-nama. Ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Nah, ini dari hal yang hendaknya kita perhatikan. Baik, saya akan terangkan di sini, saya akan lengkapi pembahasan-pembahasan. Ini ada pembahasan kita yang kedua di sini. Aujuhun adida fi bayani anna syirkal mutaakhirin aghladu min syirkil awwalin. Beberapa sudut dalil yang menjelaskan bahwa kesyirikan orang-orang belakangan lebih parah dari kesyirikan orang-orang terdahulu. Saya sudah sebutkan berapa tadi? 5. Sekarang yang keenam. Yang keenam dalam makna la ilaha illallah. Ya, kalau kaum musyrikin di masa dahulu, kalau dikatakan la ilaha illallah, mereka mengerti maknanya. Ya. Karena itu yang di atas kesyirikannya tidak mau masuk Islam. Ya, annahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah bersombong. Enggak mau, sebab dia tahu maknanya. Karena itu ketika dikatakan qulu la ilaha illallah, mereka langsung menjawab, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu? Ini hal yang menakjubkan. Mereka tahu bahwa konsekuensi dari la ilaha illallah tidak ada yang diibadahi kecuali Allah saja. Ya, kalau masa sekarang, ya, apa mana la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Kaum musyrikin di masa dahulu lebih pandai makna la ilaha illallah daripada mereka. Ya. Dan ini menunjukkan parahnya dari kesyirikan. Jelas ya? Ini berapa sudah? Hah? Sudah 6. Baik, saya tambah yang lain. Iya. Sisi yang ke berapa sekarang? Yang ke-7. Sisi yang ke-7, kalau kaum musyrikin di masa dahulu, mereka itu tahu bahwa dirinya menyelisihi para nabi dan para rasul. Karena itu ketika Nabi Muhammad menyampaikan aja'alal alihata ilahan wahida, ya, ketika Nabi Muhammad menyampaikan qul la ilaha illallah, mereka langsung berkata, dia selisih para rasul. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab. Ya. Jadi mereka sadar dirinya menyelisihi para rasul. Kalau kaum musyrikin di masa sekarang, mereka malah bawakan dalil-dalil bahwa dia disetujui oleh apa? Disetujui di dalam syariat. Disetujui di dalam syariat. Ini sisi yang ke-7. Iya. Baik, sisi yang ke-8. Ya, kaum musyrikin di masa dahulu itu terkait dengan mereka kepada yang mereka ibadahi dari pepohonan, bebatuan, para malaikat, para nabi, orang-orang saleh dan seterusnya dari yang mereka ibadahi, mereka itu ingin meraih hajat mereka di dunia saja. Ya, mereka ingin meraih hajat mereka di mana? Di dunia. Seperti apabila mereka ingin ada orang yang pergi jauh kembali, atau ada orang yang hilang dikembalikan, ya, ada yang hilang dikembalikan. Dan mereka tidak bersiap untuk untuk negeri akhirat, sebab asalnya mereka mengingkari apa? Mengingkari hari kebangkitan. Mengingkari hari kebangkitan. Jadi mereka cari syafaat, kedekatan, ya, perantara, cari kedekatan. Ini untuk hajat-hajat mereka apa? Di dunia. Berbeda dengan kaum musyrikin belakangan. Mereka cari hajat dunia dan hajat apa? Hajat akhirat. Baik. Iya. Berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang ke-9. Kalau kaum musyrikin di masa dahulu, iya, kaum musyrikin di masa dahulu itu mereka tidak meminta
Tidak meminta kepada sembahan-sembahannya segala hal yang bisa diminta. Ada hal-hal tertentu saja. Sebab mereka tahu ada hal-hal tertentu itu khusus milik Allah. Mereka tahu. Jelas ya? Tapi kalau di masa sekarang enggak. Iya. Bahkan ada hal-hal yang mungkin tidak ada yang bisa. Allah Subhanahu wa taala sekarang kan tidak mampu, hanya sembahan mereka saja yang bisa. Iya. Itu ada dari ucapan-ucapan sebagian orang di masa sekarang. Ya, dia memuji syekhnya, memuji tokohnya, itu seakan-akan tidak ada lagi yang tersisa untuk Allah. Semuanya milik syekhnya itu. Ya, milik tokoh-tokohnya. Jelas ya? Dan ini kalau kita lihat di masa sekarang rekaman-rekaman, video-video itu ada. Ya. Ada orang-orang yang gulu di dalam hal tersebut. Berlebihan. Baik, sudah keberapa ini? Yang ke-9. Baik, sekarang yang ke-10. Ya. Yang ke-10 dari kaum musyrikin di masa dahulu, itu tidak ada yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya, ada di dalam bentuk-bentuk dari makhluknya. Ini masalah hululiyah. Ya, sedangkan dari kaum musyrikin di masa sekarang ada di antara mereka yang mengatakan bahwa pada siapa yang mereka ibadahi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tampak pada bentuk-bentuk mereka. Ada di dalamnya. Baik, ini sudah berapa ini? Sudah 10 sudut. Ya, 10 sudut ini cukup ya sebagai dasar untuk kita semua, bekal agar supaya kita memahami kaidah yang disebut oleh penulis ini betul-betul kaidah yang benar. Adalah kaidah yang benar. Ya wallahu taala alam. Baik. Kita cukupkan dulu sampai sini.